Sebelum kita mulai, kita menundukkan muka dulu, raya berdoa dan hadiah Fatihah pada seluruh para nabi dan rasul, wabil khusus kepada baginda Rasul, Nabi yang sangat kita cintai, Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta seluruh pengikutnya, kepada seluruh aulia illah, kepada semua guru-guru kita, dan khususnya kepada kedua orang tua kita, yang dengan beliau kita hadir di muka bumi ini. Orang tua kita adalah orang yang banyak kesalahan, kita maafkan keduanya, dan juga kepada keluarga kita, saudara-saudara kita, khususnya kepada tubuh, jiwa, dan roh kita. Kita hadiahkan Fatihah dengan harapan apa yang kita bahas kali ini membawa manfaat barokah, sehingga kita menjadi orang-orang yang benar-benar memenuhi apa yang menjadi tujuan Allah menghadirkan kita di atas muka bumi, dan apa yang menjadi cita-cita kita, cita-cita kedua orang tua kita, cita-cita keluarga kita, saudara-saudara kita, semuanya dimudahkan oleh Allah. Kita diberikan kelapangan dada, diberikan kecerdasan, dibukakan mata hati untuk menerima hidayah dari Allah. Ala hadhihi niyah, al-Fatihah. Sehat ya semua hari ini? Sehat ya? Oke, sehat ya. Kita lanjutkan yang kemarin, pembahasan yang kemarin mengenai kan yang sudah kita bahas kemarin itu 7 martabat alam gitu ya. Terus syahadat kan. Setelah 7 martabat alam kemarin kita membahas tentang rukun Islam kan gitu. Rukun Islam itu kita mulai kemarin adalah syahadat gitu ya. Review sedikit ya, syahadat apa kemarin? Syahadat apa? Syahadat. Islam itu, Islam artinya berserah. Kalau kata Islam artinya berserah. Yang sekarang syahadat. Rukun Islam kan ada 5. Ada 5 apa? Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Nah, sekarang yang pertama syahadat. Kemarin kan sudah kita bahas syahadat. Syahadat itu intinya gimana? Menyaksikan di mana? Menyaksikan tanpa menghakimi, tanpa penilaian. Kenapa? Karena seperti yang kita ketahui kemarin itu, bahwasanya Allah itu berkehendak ya. Keinginan Allah menciptakan alam semesta itu adalah ingin dikenal. Jadi tujuan pertama itu adalah Allah ingin dikenal. Kan gitu ya kemarin ya. Allah ingin dikenal, maka aku ciptakanlah makhluk kan gitu. Ini kanzun mahfiyun. Fa'aratu an u'arrafa fa khalaqtu al-khalqata. Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin dikenal, maka aku ciptakanlah makhluk kan gitu. Aku ciptakanlah makhluk.
Nah, persaksian berkaitan dengan tujuan Allah itu adalah Allah ingin dikenal, maka ketika makhluk ini sudah wujud, maka ketika makhluk itu sudah wujud, makhluk sudah wujud, nah, maka makhluk ini harus memenuhi tujuan Allah, gitu ya. Maka makhluk ini harus memenuhi tujuan Allah untuk apa? Supaya Allah ini dikenal, kan gitu. Jadi makhluk, karena Allah ini tujuannya menciptakan makhluk itu adalah untuk dikenal, maka makhluk otomatis harus memenuhi tujuan, yaitu supaya Allah dikenal, kan gitu. Nah, kemarin sudah dijelaskan bahwa ketika ini umpama jasad bayi, ketika ini jasad dan dia belum ada rohnya, maka ini adalah benda mati. Benda mati yang tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa berbuat apa-apa. Begitu ditiupkan roh kepadanya, yang mana roh itu adalah percikan ilahi, maka sang jasad yang badan ini jadinya menjadi hidup, gitu ya, menjadi hidup dan memenuhi apa yang menjadi sifat-sifat Allah. Di situ ada Allah Maha Wujud, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat, Maha berbicara, Allah Maha berkehendak. Nah, semua sifat-sifat Allah ini maujud di dalam makhluk, gitu loh. Maujud. Tapi sekali lagi ini bukan Allah. Jadi ini bukan Allah, tetapi manifestasinya Allah. Manifestasinya itu maksudnya penampakan, menampak, gitu loh. Menampak sebagai makhluk, tetapi bukan Allah, gitu. Sampai di sini paham ya? Paham ya? Nah, jadi yang berada di belakangnya makhluk ini ketika dia hidup itu ada Allah. Allah itu adalah sang kecerdasan tanpa batas. Kecerdasan tanpa batas. Kita mengenalnya sebagai begitulah, kecerdasan tanpa batas. Kenapa dibilang kecerdasan tanpa batas? Karena kalau kita logikakan, kita pikir bahwa semua ini yang ada di alam semesta ini ya semuanya ajaib, gitu loh. Ajaib. Semuanya ajaib, gitu. Ajaib bagaimana? Karena seperti tumbuhan, gitu ya. Tumbuhan itu mulai dari biji, kemudian tumbuh. Kita tidak pernah tahu kapan dia membesar, kapan dia memanjang, kapan dia membesar, kan tidak pernah. Apalagi kita aja di dalam tubuh kita ini, kita juga mulai dari bayi, anak-anak menjadi dewasa. Ini kita tidak tahu juga kapan menjadi modote, kapan menjadi panjangnya, gitu, menjadi tingginya. Moro-moro sudah temu-temu, sudah tinggi sama dengan ibunya, tingginya, gitu. Nah, ini namanya kecerdasan semesta tanpa batas. Pokoknya semua kecerdasan semesta tanpa batas itu mewujud di dalam diri kita, di dalam tubuh manusia.
Ini contoh ya, contohnya makhluk aja. Nah, apa sekarang karena ini semua alam semesta ini sudah diciptakan oleh Allah, Dulu kalau para ahli itu, ahli sains itu mengatakan alam semesta ini pertama kali diwujudkan apa yang disebut dengan teori Big Bang. Big Bang. Big Bang. Gitu. Big Bang itu adalah teori ledakan besar. Jadi berasal dari satu titik, kemudian meledak menjadi sesuatu yang besar. Ada ledakan besar. Itu teorinya para ahli sains begitu. Gitu. Jadi dari satu titik kemudian mewujud ada ledakan besar sehingga menjadi alam semesta yang sekarang ini. Alam semesta yang wujudnya itu ruang dan waktu gitu. Jadi wujudnya kita ini ada di alam ruang dan waktu. Jadi kalau kemarin itu sampai di insan kamil level ke-7 itu adalah di ruang dan waktu. Jadi kemarin apa aja kemarin? 1 ahadiyah, 2 wahdah, 3 wahidiyah, 4 misal, ini diulang-ulang biar hafal. 5 alam roh atau arwah. Nomor 6 ajsam atau jisim. 7 insan kamil. Nah, ini di level-level ini ya, ini kan memadat kan gitu. Istilahnya turun. Nah, semakin turun semakin ke ini. Ini level di alam ruang dan waktu. Ini ruang dan waktu. Nah, yang ini bukan ruang dan waktu. Yang ini tidak ada ruang dan waktu yang ini. Nah, yang ini jisim dan insan kamil ini sudah ruang dan waktu gitu. Ada di dalam ruang dan waktu. Nah, kita yang ada di dalam ruang dan waktu ini menyaksikan, haruslah menyaksikan ciptaan Allah, alam semesta ini sebagai kemahakuasaannya Allah. Jadi alam semesta yang kita berada di dalam ruang dan waktu ini seharusnya lah kita itu menyaksikan manifestasinya Allah gitu. Kenapa? Karena tujuannya Allah adalah ingin dikenal gitu. Karena tujuannya Allah ingin dikenal. Maka kita harus menyaksikan manifestasinya Allah. Prakteknya menyaksikan manifestasinya Allah ya seperti kemarin itu kita hanya meli terhadap setiap realitas di kehidupan kita, baik itu materi, benda atau peristiwa, maka sikap manusia kita adalah melihat, menonton tanpa tanpa komentar, tanpa menghakimi, tanpa menjustis gitu. Nah, gitu ya. Itu syahadat gitu. Kemudian syahadat itu ini sudah ya. Saya qasad ya. Syahadat itu siapa yang bersaksi seharusnya? Kan kemarin sudah mengenai syahadat itu siapa yang bersaksi? Yang bersaksi adalah Dia percikan ilahi, sang percikan ilahi yang ada
yang ada di dalam kita, gitu kan ya. Yang bersaksi. Sekarang yang bersaksi kemarin aku, gitu kan ya. Yang bersaksi, ini ngulang yang kemarin, yang bersaksi itu adalah aku. Aku itu aku sejati. Nah, aku sejati yang ini, yang ada di dalam ini, yang aku sejati ini. Roh. Dia yang menyaksikan. Nah, prakteknya, praktek penyaksian ini penting ya. Jadi ini penting. Ini penting supaya apa? Supaya kita ada kesadaran gitu. Ada kesadaran. Jadi penyaksian itu ada 3 macamnya. Ada jenis ya, jenis penyaksian. Jenis penyaksian. Jenis penyaksian itu ada 3. 1, penyaksian objek. Subjek dulu. Subjek. Ada penyaksian objek. Objek. 3, ada penyaksian jarak. Jarak antara objek, antara subjek dan objek. Subjek dan objek. Ini penting karena nanti ini berkaitan dengan kesadaran. Dengan kesadaran kita, apa yang disebut dengan kesadaran itu. Penyaksian subjek, namanya subjek. Subjek itu kan pelaku. Kan ya? Pelaku. Pelaku itu setiap kali kita terbangun, ini kan ketika kita mengalami sebuah peristiwa, itu kan ada subjek, ada jarak di sini, ada jarak, terus ada di situ objek. Seperti contohnya ketika saya ini sedang melihat, saya melihat apa ini? Spidol. Oke, saya sedang melihat spidol. Berarti ini subjeknya saya, ini objeknya spidol, antara saya dengan apa ini namanya? Spidol ini ada jarak gitu. Ada jarak. Nah, penyaksian sebagai subjek ini kita sadar saya sedang menyaksikan. Saya sedang menyaksikan. Ini kesadaran. Jadi dalam benak kita itu ada kesadaran saya sedang menyaksikan. Oh, gitu. Kita saksikan alam semesta ini setiap hari lingkungan kita. Ini sadar saya sebagai subjek, sebagai orang yang melihat. Nah, kemudian penyaksian objek. Nah, fokus kita ketika kita menyaksikan ya, kita fokus kepada objek itu. Objek yang kita saksikan itu. Jadi kita karena apa? Karena sesuatu objek antara subjek dengan objek ini kan pasti ada jarak, gitu. Pasti ada jarak. Kita ketika benda itu terlalu dekat, kita tidak bisa menyaksikan. Coba bayangkan kalau ini kita berada di dekat sekali atau bahkan nempel itu. Kan tidak bisa melihat, tidak bisa menyaksikan gitu. Ketika ada jarak sedikit gini, lebih sedikit gini ada jarak dikit, nah kita mulai bisa menyaksikan. Semakin gini, semakin gini, semakin gini, gini. Ini kan beda. Beda kan? Nah, gitu. Beda. Dengan jarak ya, persaksian kita terhadap suatu benda itu akan berbeda gitu. Ketika berada misalkan bola segini, saya tempelkan di depan mata saya gini, saya tidak bisa melihat dengan seutuhnya. Tapi ketika kita ada jarak dikit, kita mulai berbeda. Penyaksian kita itu berbeda. Begitu agak jauh lagi ke sini bolanya, kita bisa melihat secara utuh. Tetapi ketika itu terlalu jauh di sana, justru kita tidak bisa melihat juga gitu. Ini namanya kesadaran atau penyaksian objek dan subjek.
kemudian jarak. Nah, ini penyaksian jarak. Jenis penyaksian jarak. Jadi antara ketika saya melihat begini ya, ini subjek, ini objek. Nah, di sini ini kan ada ruang kosong. Ini namanya jarak. Dan ini kita sadari gitu loh. Kita sadari bahwa di sini ada ruang kosong. Ruang kosong yang ini kita saksikan juga ruang kosong ini gitu. Itu namanya penyaksian. Nah, nanti di ketika kita praktek juga itu ada namanya menyaksikan pikiran. Menyaksikan pikiran. Namanya menyaksikan pikiran. Contohnya menyaksikan pikiran gimana? Misalkan kalian kenal siapa yang kalian kenal misalkan? Yang kalian kenal? Siapa? Ortu. Oke, ortu. Ketika bertemu seperti ini, kalian dengan ortu, kan ketemu. Ya. Itu kan tidak usah membayangkan kan ya? Sudah tahu kan? Tapi ketika berada di ruang lain atau berada di luar kota misalkan, bisa enggak kita melihat ortu? Melihat ortu, orang tua, bisa? Bisa. Bisa melihatnya di ruang imajinasi, di ruang imajinasi atau di ruang pikiran. Nah, di ruang pikiran itu kita bisa ada penyaksian juga di situ loh. Ada penyaksian juga. Berarti kalau kita sedang memikirkan bentuknya orang tua saya gimana gitu ya misalkan. Atau sedang mengingat-ingat oh orang tua saya ketika memasak misalkan gitu. Nah, kita ingat bentuknya seperti ini ketika sedang memasak gitu ya, ingat gitu. Nah, kemudian di penyaksian yang ada di otak itu kita juga bisa membuat satu jarak antara yang kita pikirkan tadi dengan kita yang sebagai yang memikirkan gitu. Jadi yang kita imajinasikan tadi, oh ibu sedang memasak gitu ya. Nah, ini ada kesadaran bahwa di pikiran kita itu ada jarak antara kesadaran kita dengan imajinasinya yang berupa ibu yang sedang memasak tadi. Kan ada jaraknya. Ada jaraknya kan gitu. Nah, itu juga penting. Terus di belakang itu apa yang disebut dengan penyaksian ya. Apa yang disebut dengan penyaksian yang menyaksikan. Yang menyaksikan atau persaksian penyaksi. Nah, persaksian penyaksi ini adalah kesadaran ini yang namanya ini sudah kesadaran. Penyaksian yang menyaksikan itu gimana? Iya, ini saya sedang menyaksikan gitu ya. Saya sedang menyaksikan gini. Ini kesadaran saya sedang menyaksikan spidol. Tetapi kesadaran saya ini juga merasakan atau ada kesadaran bahwa ada zat yang menyaksikan saya. Jadi seperti ada CCTV yang mengontrol saya gitu. Yang melihat saya gitu. Paham? Jadi setiap saya bergerak, setiap saya kemanapun, setiap aktivitas apapun, itu kita ada yang mengontrol, ada yang melihat, ada yang mengintai. CCTV itu. CCTV itulah dia yang dialah Allah. CCTV itu adalah CCTV itu adalah Allah. CCTV-nya itu adalah Allah atau penyaksi itu
penyaksi dari yang menyaksikan itu adalah Allah. Paham sampai di sini? Paham ya? Jadi ada apa? Jenis penyaksian ada penyaksian subjek, penyaksian objek, penyaksian jarak, dan penyaksian persaksian yang menyaksikan atau penyaksi. Nah, itu berkaitan dengan syahadat kan kemarin, syahadat gitu. Ini yang kemarin kita bahas syahadat gitu kan. Syahadat. Kemarin sudah syahadat. Syahadat sudah, aku yang menyaksikan, aku sejati, terus bersaksi, tadi penyaksian ada 4 jenis ya. Ada 4 jenisnya. Apa aja tadi? Subjek, objek, jarak, dan yang menyaksikan atau penyaksi. Itu ada jenis 4 itu. Ini berbicara tentang syahadat. Kemudian ketika kita sudah berada di alam semesta ini, status kita itu apa? Oke ya, ini sudah ya. Statusnya makhluk ini apa? Statusnya makhluk, status kita lah. Status kita manusia. Itu apa? Atau siapa? Atau apa? Apa perannya? Perannya itu apa? Di dalam Al-Quran disebutkan di dalam Al-Quran itu disebutkan inni ja'ilun fil ardi khalifah gitu ya. Di dalam wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Di dalam surat Al-Baqarah disebutkan begitu. Dan ingatlah ketika Allah berkata kepada para malaikat, aku akan menjadikan manusia, menjadikan khalifah di muka bumi. Yang kemudian kita kenal sebagai manusia. Jadi ini di sini manusia itu statusnya sebagai khalifah. Khalifah itu apa? Khalifah apa? Pengganti atau wakil. Pengganti atau wakil. Berarti ketika kita ini menjadi pengganti, menjadi wakil, maka apa yang harus kita lakukan? Mewakili. Berarti tugasnya khalifah ini adalah mewakili Allah di muka bumi ini. Mewakili. Bagaimana caranya mewakili? Apa aja? Apa mewakilinya? Melestarikan, merawat, mempercantik apa? Alam semesta. Ini tugasnya harusnya begini. Idealnya begini. Nanti masalah banyak sing belum seperti itu berarti ya belum ada di kesadaran sebagai khalifah. Kenapa belum bisa melaksanakan tugasnya
sebagai wakil Allah. Karena apa? Karena belum sadar kalau dirinya selama di muka bumi ini sebagai khalifah. Sebagai khalifah. Nah, tugas utamanya apa? Melestarikan, merawat, mempercantik alam semesta. Oke, paham? Paham ya? Paham belum? Paham? Oke. Nah, di dalam Al-Quran itu juga disebutkan begini. Ada disebutkan, ini relate, ini terkait juga. Wama khalaqtul jinna wal insa wama khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun Di sini kalau diartikan, ditranslate, diterjemah, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, ini yang perlu digarisbawahi dan difokuskan kita itu adalah ibadah di sini. Ini tugas ini. Ibadah. Ini nanti akan nyambung dengan ini. Jadi yang dimaksud ibadah itu bagaimana? Ibadah gimana? Kalau kita bayangkan yang selama ini dibayangkan oleh orang yang namanya ibadah apa? Sholat, oke. Puasa, oke. Apalagi? Haji, zakat, umroh. Terus sedekah, gitu ya. Itu. Yang kita bayangkan seperti itu, gitu kan ya? Yang kita bayangkan seperti itu. Padahal kalau kita rujuk kepada ini kan tadi, apa tadi? Katanya kalau orang yang ibadah itu sholat gitu ya. Sholat. Terus apa tadi? Puasa itu dan sebagainya. Sekarang saya tanyakan, saya bertanya, ketika orang sudah sholat, apakah pasti dia sudah ini? Apakah orang yang sudah sholat itu pasti begini? Pasti sudah melestarikan alam, sudah merawat alam, mempercantik alam, sudah mewakili Allah. Apa mesti begitu? Banyak enggak yang sudah sholat tapi buang sampah sembarangan? Banyak enggak? Masih ada. Masih ada. Banyak. Banyak. Masih ada. Banyak gitu. Berarti sholat, puasa ini bukan ibadah dia. Jadi sholat dan puasa itu belum prestasi gitu. Yang sudah prestasi itu adalah sholat yang sudah dia menghantarkan kepada ini gitu. Yang sudah menghantarkan kepada mewakili menjadi khalifah di muka bumi. Berarti sholat ini bukanlah, belum dikatakan ibadah. Itu belum dikatakan ibadah. Lalu yang ibadah yang gimana? Yang ibadah itu orang yang sudah menjadi hamba, gitu ya. Hamba Allah. Hamba di sini berarti yang sudah menunaikan tugasnya sebagai khalifah, ini dinamakan hamba. Nah, kalau belum menunaikan tugas sebagai khalifah, maka belum bisa dikatakan hamba meskipun dia rajin sholat. Karena apa? Karena sholatnya tidak berdampak apa-apa. Gitu. Karena sholatnya tidak berdampak kepada alam semesta. Karena sholatnya tidak berdampak, tidak memiliki dampak yang baik pada lingkungan, kepada orang-orang sekitar. Ini tidak ada dampaknya. Gitu. Berarti sholat ini sifatnya, sholat ini statusnya dia hanyalah
Statusnya sholat ini adalah latihan. Gitu. Sholat itu adalah latihan. Sholat yang dia bisa memberikan dampak, yang sudah berdampak, yang sholat yang ada dampaknya, yang dampaknya itu tanha anil fahsya wal munkar, itu adalah sholat yang khusyuk, yang khusyuk. Sholat yang khusyuk itulah yang bisa ada dampaknya. Jadi sholat yang gimana yang bisa memberikan dampak sehingga seseorang itu statusnya menjadi hamba Allah, sehingga seseorang itu memenuhi statusnya sebagai khalifah, itu adalah sholat yang khusyuk gitu loh. Sholat yang sudah khusyuk. Kalau belum khusyuk sholatnya, ya tidak akan membawa dampak. Dampaknya apa? Harusnya sholat itu adalah tanha anil fasya wal munkar. Sholat itu mencegah dari keji dan mungkar gitu. Sholat yang khusyuk secara otomatis ketika sholat itu dilakukan dengan khusyuk, maka dia akan otomatis tanha anil fasya wal munkar. Jadi kalau ketika kita sholatnya itu masih Allahu Akbar, muncul dari sini, set pikiran, set sini pikiran, set pikiran, maka tidak memberikan dampak. Tidak memberikan dampak yang baik kepada apa? Tugasnya tadi. Nah, nanti kita bahas secara spesifik ya bagaimana caranya sholat khusyuk ini ada tersendiri nanti. Kalau kita bahas sekarang ya panjangan. Yang penting kita saat ini tahu posisi lah, tahu posisi kita sebagai khalifah di muka bumi. Gitu ya. Jadi sholat, puasa ini cuma latihan dia. Cuma latihan. Maka sholat, puasa, sholat itu kan dikasih 5 kali sehari. 5 kali sehari suruh latihan gitu. Suruh latihan 5 kali sehari. Yang dinamakan sholat khusyuk yang gimana sih? Sholat khusyuk gimana? Ada yang tahu? Sholat khusyuk. Sholat khusyuk. Jiwanya bersih. Ini sholatnya itu nanti dah. Kalau ingat Allah. Sholat yang khusyuk itu Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Gitu ya. Jadi ada di dalam Al-Qur'an itu bunyinya Innani anallahu la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku adalah Allah. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Innani anallahu la ilaha illa ana. Fa'budni maka menyembahlah aku. Wa aqimis sholata li dzikri dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Untuk mengingat aku. Nah, nanti prakteknya sholat khusyuk nanti kita bahas secara tersendiri ya. Kita bahas secara tersendiri. Karena kalau dibahas di sini ya, enggak kepanjangan nanti. Jadi paham ya? Paham ya? Paham ya? Sholat hanya sebagai latihan supaya kita menjadi orang yang jadi sholat supaya menjadi orang yang memenuhi tugas sebagai khalifah, sebagai hamba Allah gitu. Jadi jangan dibilang ini soal liak budun ini orang yang ibadah itu yang rajin di masjid melolo, yang iktikaf di masjid, apalagi yang baca Al-Quran banter-banter, yang orang lain terganggu gitu. Karena apa? Karena di dalam sholat itu nanti ada banyak sekali pesan. Jadi di dalam sholat itu banyak sekali pesan. Terakhir pesan terakhir itu salam kanan, salam kiri.
Itu artinya apa? Artinya seseorang yang sudah sholat, terakhir kan salam kanan, salam kiri. Itu berarti orang yang ada di sekelilingnya sudah merasa damai. Tidak ada yang merasa tersakiti, tidak ada yang merasa terganggu. Itu namanya salam kanan, salam kiri. Gitu. Jadi di dalam sholat itu gerakannya, seluruh gerakannya itu ada pesan-pesannya sendiri. Makanya kalau sholatnya itu hanya ritualitas, hanya apa? Berdiri, ruku, i'tidal, sujud, tanpa ada memahami maknanya, tanpa memahami apa yang ada di dalamnya, dan tanpa memperjalankan yang ada di dalam ini, maka ya sholatnya tidak ada dampak sama sekali. Gitu. Sholatnya tidak akan membawa dampak sama sekali di kehidupannya. Gitu. Maka nanti harus belajar sholat khusyuk itu ada waktunya tersendiri gitu. Gitu ya. Jadi sholat bukanlah ibadah, tetapi latihan untuk menjadi orang yang beribadah. Karena apa? Karena orang yang beribadah itu orang yang sudah memenuhi, orang yang sudah memenuhi hablum minallah, hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal alam. Gitu. Jadi seorang hamba yang benar-benar hamba, yang sudah khalifah fil ardi, yang statusnya benar-benar hamba, yang sudah mewakili Allah, itu adalah orang-orang yang hubungannya kepada Allah oke. Hubungan kepada manusia oke, hubungan kepada alam oke. Gitu. Jadi cirinya apa? Cirinya hubungan kepada Allah oke, hubungan kepada manusia oke, hubungan kepada alam juga oke. Gitu. Itu yang disebut sudah menjadi hamba. Di dalam istilahnya yang lebih keren itu apa? Takhalluk bi akhlakillah. Takhalluk bi akhlakillah. Bi akhlakillah. Bi akhlakillah. Berakhlak dengan akhlaknya Allah gitu. Jadi hamba yang benar-benar memenuhi tugasnya sebagai wakil Allah di muka bumi, sebagai khalifah fil ardi, itu yang sudah takhalluk bi akhlakillah itu. Berakhlak seperti Allah, seperti akhlaknya Allah. Nah, ini bahasa ini sangat tinggi sekali. Tetapi ya kalau sama persis dengan Allah ya enggak bisa gitu. Nah, gitu. Tetapi kita berusaha untuk mencontoh perlakuan Allah kepada makhluknya itu seperti apa. Perlakuan Allah kepada makhluknya itu seperti apa. Karena di situ yang paling bisa kita contoh yang pertama kali mungkin jalan yang paling gampang itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahimnya. Jadi kita mulai dari Ar-Rahman Ar-Rahimnya. Kalau kita mau takhalluk bi akhlakillah, kita ingin mencontoh akhlaknya Allah, kita mulai dari Ar-Rahman Ar-Rahim. Bagaimana Allah berwelas asih. Gitu. Sangat kasih sayang. Allah itu sangat kasih sayang kepada makhluknya. Makhluknya tidak sholat, tetap dikasih rezeki. Gitu.
makhluknya ndak puasa, tetap dikasih rezeki. Itu saking Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah. Apalagi yang pada yang sholat ya tentu sangat disayangi gitu. Ar-Rahman Ar-Rahim artinya apa? Maha Pengasih, Maha Penyayang, sangat welas asih gitu. Iya, sangat welas asih. Nanti ditanyakan welas asihnya gimana? Kok aku nggak punya uang, misalkan gitu. Kok aku nggak punya uang, katanya welas asih. Kok aku nggak punya uang gitu, misalkan. Loh, uang itu nikmat yang seberapa dibandingkan dengan yang diberikan oleh Allah kesehatan kita ini. Jadi kesehatan tubuh kita ini tidak bisa ditukar dengan apapun. Gitu. Banyak loh, kalau dihitung makanya kan kalau dihitung nikmat Allah itu fa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu ingin menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan bisa menghitungnya gitu. Nikmat mata, nikmat tuh sembarang wis tidak bisa dijelaskan lagi. Saking banyaknya tidak bisa dihitung gitu. Yang paling itu adalah nikmat nafas. Karena nafas ini mau kita tukar dengan uang berapa triliun, mau gitu. Tidak ada yang mau. Mau ditukar uang dengan uang miliaran, kan tidak mau. Gitu. Tetap milih nafas. Buat apa kalau nafasnya diambil punya uang miliaran, punya uang triliun, tapi uang nafasnya diambil. Ya buat apa terusan uang itu? Kan gitu. Benar apa enggak? Oke, gitu. Jadi nikmat nafas, nikmat hidup itu adalah bentuk dari Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah. Sampai di sini kira-kira paham? 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 Ada yang ditanyakan? Nah, sudah cukup? Cukup, Mbak. Oke, cukup ya. Cukup, kita akhiri. Semoga apa yang kita bahas kali ini benar-benar nanti kita bisa mengamalkannya. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.